Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus dengan kombinasi 3 struktur dasar algoritma, yaitu sequence, selection, dan repetition. Saya Fadela Nikita Yumi, NPM 19170511054, dan teman saya Cindy, NPM 19570510002 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritmanya dan teman saya Cindy akan menjelaskan tentang codingan C++-nya. Algoritma adalah alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu masalah yang proses tahap-tahapannya dituangkan secara tertulis. 3 struktur dasar algoritma, yaitu sequence, selection, dan repetition. Sequence adalah sederetan penyataan yang urutan pelaksanaannya atau eksekusinya dilakukan secara beruntun dari baris pertama, kedua, dan seterusnya hingga baris terakhir. Selection adalah algoritma yang dijalankan saat di mana suatu instruksi baru boleh dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi. Di sini kami membuat algoritma program menu makanan dengan deklarasi menu dengan tipe data integer dan ulang dengan tipe data char, deskripsi do write, menu restoran bintang 5, dan seterusnya. Nah, itu akan menuliskan menu utama jika while dipenuhi. Itu merupakan repetition process. If menu sama dengan 1, then write nasi uduk. Itu melakukan percabangan dan termasuk dalam selection process. Else if menu sama dengan 2, then write nasi bakar. Else menu sama dengan 3, then write nasi kuning. Else then itu jika tidak memenuhi input sesuai percabangan, maka write menu yang Anda pilih tidak tersedia. And if mengakhiri percabangan, write kembali ke menu utama, Y atau N. Read ulang. Merupakan proses sequence. While ulang sama dengan Y kecil dan ulang sama dengan Y besar, nah itu akan mengulang ke menu utama jika inputnya sesuai, yang Y besar sama Y kecil itu. Terus, and while itu mengakhiri pengulangan, and program berakhir. Baik, jadi di sini adalah pemrograman C++, yaitu tentang menu makanan yang ada di restoran bintang 5 temanya. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu untuk tentang struktur urut atau sequence. Ini adalah suatu struktur program di mana setiap pemrograman ini ada awalan dan akhiran gitu. Jadi kayak di pemrograman C++ ini kan awalannya ada include, iostream gitu. Pasti dia akan diawali dengan return 0 atau tanda kurung kurawal. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada struktur pemilihan, yaitu selection. Itu adalah struktur pemrograman pengujian untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi kalau selection ini seperti di sini itu menggunakan if else, yaitu percabangan if else gitu. Jadi dia nanti kayak untuk memilih pilihannya. Untuk yang ketiga yaitu adalah struktur pengulangan atau repetition, yaitu struktur yang melakukan pengulangan terhadap satu baris program beberapa kali gitu. Jadi kayak di sini saya memakai do dan juga while gitu. Jadi ini adalah pemrograman do while ini untuk perulangan.
untuk perulangan, dia nanti seperti di sini, while ini dia akan mengembalikan hasil yang pertama ke bawah, nanti dia akan muncul balik lagi ke atas seperti itu. Jadi di sini langsung saya jelaskan saja. Di sini saya pakai integer menu, ya, menunya di sini adalah integer. Kenapa integer? Karena ini di sini nanti masukin angkanya itu adalah bilangan bulat seperti 1, 2, 3 dan lain-lain. Lalu di sini adalah char, yaitu karakternya, itu variabelnya ulang katanya untuk kata-katanya. Nah, jadi di sini ada menu nasi uduk, nasi bakar, nasi kuning, nasi goreng, nasi kucing gitu. Nah, lalu di sini itu adalah untuk if else-nya atau percabangannya itu di sini saya cuman masukin menunya ada 1, ada 2 dan juga ada 3. Saya di sini hanya memasukkan 3 if else di dalam ini. Nah, sedangkan 4 sama 5 tidak saya masukkan gitu. Jadi di sini langsung saya jalankan saja pemrogramannya seperti ini. Di sini ada 5 menu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada menu makanannya 5. Lalu, kalau saya pilih menu makanan nomor 2, lalu akan tampil menu nasi bakar yang harganya 35.000 dalam satu porsi. Lalu kalau saya mau kembali lagi ke menu awal, yaitu saya klik Y atau kembali ke menu awal sebagai tanda setuju. Nah, di sini pilih lagi. Misalnya saya mau pilih menu nasi kucing di nomor 5. Coba saya klik nomor 5, maka akan tampilan menu yang Anda pilih tidak tersedia gitu. Kenapa tidak tersedia? Karena di sini di pemrograman if else-nya itu saya hanya menulis sampai 3 saja, tidak sampai 4 dan 5. Begitu. Jadi menu 4 sama 5 akan menampilkan tulisan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Kalau Anda lalu ada kata-kata kembali ke menu utama, pilih yes atau no. Kalau Anda mau pilih tidak mau kembali ke menu pertama, Anda tinggal klik N atau no sebagai tanda tidak setuju. Lalu enter dan selesai pemrogramannya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.